Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Revalina. Saya saat ini ingin memberikan cara menggunakan rumus if yang benar di Microsoft Excel. Pasti dari kalian sudah pernah mendengar apa itu rumus if. Rumus if itu biasanya digunakan untuk membuat perbandingan logis di Microsoft Excel ataupun untuk menguji logika dari suatu pernyataan tertulis. Nah, seperti ini. Seperti tabel di sini yang saya telah membuat tabel di sini. Jika total penjualan lebih dari 120.000, maka penjualan dikatakan laris. Dan apabila total penjualan kurang dari 120.000, maka dikatakan biasa. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan pernyataan laris dan biasa ini ke dalam status di tabel di kolom ini? Nah, kita bisa menggunakan rumus if, teman-teman. Caranya cukup mudah, yaitu klik di kolom yang ingin kalian masukkan tadi, karena ini ada di karena ini kan pernyataan status, jadi kita akan mengisi di kolom status. Caranya yaitu ketik sama dengan, lalu if, bisa kalian tap di keyboard kalian, lalu klik E3, yaitu E3 ada di 150.000, lalu kurang dari. Nah, bisa dilihat dari sini, kurang dari berapa? 120. Lalu bisa kalian ketik 2, koma atau koma, tuliskan laris seperti ini, lalu koma lagi. Bisa kalian if, tab, if itu jika, lalu bisa klik lagi di sini, lalu karena ini sudah lebih dari, maka kita akan kurang dari. If 150 kurang dari 120, koma, tanda petik, tulis biasa, ketik lagi, kurung tutup, lalu enter. Nah, ini akan otomatis terisi pada bagian status. Nah, teman-teman seperti ini. Tapi, jika kalian terlalu rumit untuk menggunakan rumus ini, karena saya kira rumus ini itu cukup panjang ya teman-teman. Nah, kita bisa ada rumus yang lebih pendek. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu rumus yang tadi. Kita terapkan rumus yang lebih pendek dari tadi, teman-teman. Caranya yaitu sama dengan if, lalu tab, lalu klik di E3 bagian total penjualan, lalu bisa kalian klik lebih dari. Nah, karena yang pertama ini pertanyaannya jika total penjualan lebih dari, bisa kalian lebih dari, lalu sama dengan lagi. Setelah itu baru diketik 120.000. Nah, seperti ini. Titik koma, tanda petik, bisa ditulis laris, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, ditulis biasa, lalu tanda petik lagi, kurung tutup. Nah, ini rumus yang pendek, bisa digunakan jika kalian terlalu kepanjangan dari rumus yang pertama tadi. Klik enter. Nah, ini hasilnya sama dengan rumus yang pertama. Perbedaannya yaitu ini rumus yang pendek atau yang simple, kalau tadi rumus yang panjang. Nah, itu. Saya kira sudah paham semua ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingin tahu cara menghitung total penjualan, lalu ada total dari penjualan itu sendiri, atau menghitung rata-rata penjualan tertinggi, penjualan terendah, bisa kalian tonton di video saya sebelumnya. Oke, sekian dari saya sampai berjumpa kembali.